Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mang Dewa. Apa kabar kalian? Semoga kalian semua sehat dan rezekinya lancar selancar kalian muter video ini. Sekarang tinggal duduk manis, pasang headset, kencengin volume, bawa cemilan, dan simak baik-baik ceritanya. Film kali ini ialah Catch Me If You Can. Film ini termasuk salah satu film terbaik dengan rating 8,1 IMDb. Film ini berdasarkan kisah nyata yang terjadi di tahun 1960-an. Buat yang nanya link filmnya bisa lihat di deskripsi ya. Oke, langsung saja kita gasken. Film ini diawali dengan sebuah acara TV show, kuis tebak-tebakan menebak orang yang asli. Dari situ diceritakan secara singkat tentang penipu termuda dalam sejarah Amerika Serikat yang berhasil mencairkan cek palsu hingga hampir 4 juta US dollar. Dan itu dilakukannya sebelum genap berusia 19 tahun. Tetapi ini hanyalah intro dari film ini, dan disinilah ceritanya dimulai. Who was it that finally caught you? Di bawah guyuran hujan, tepat pada malam Natal tahun 1969 di kota Marseille, Prancis, seorang anggota FBI bernama Carl Henretti yang diperankan oleh Tom Hanks sedang berusaha untuk mengekstradisi atau membawa kembali ke Amerika seorang tahanan di penjara Prancis yang merupakan warga Amerika. Kemudian Carl diantar menuju ruangan sel isolasi tempat tahanan Amerika itu berada. Carl hanya bisa berbicara melalui lubang kecil di sisi pintu. Carl membacakan pasal-pasal tentang syarat untuk ekstradisi tahanan. Tetapi saat membacakan pasal itu, tahanan Amerika tadi ambruk ke lantai. Carl yang melihat tahanan itu ambruk pun panik dan marah sambil menyuruh sipir untuk memanggil dokter dan merawat tahanan tadi. Tahanan tadi pun dibawa ke rumah sakit penjara untuk dirawat. Tetapi dalam waktu singkat ketika para sipir sedang mencuci tangan mereka, tahanan tadi sudah tidak ada di kasur. Tahanan tadi mencoba untuk kabur dari penjara itu. Dia lari dengan tertatih hingga terjatuh di lorong penjara, sementara tahanan lain berteriak menyemangatinya. Di belakangnya para sipir sudah siap menangkapnya lagi. Sambil merangkak, dia masih bergerak maju diikuti oleh para sipir yang semakin mendekat. Seorang sipir pun menodongkan pistol di kepalanya, hingga tahanan itu pun berhenti. Tahanan itu pun menyerah lalu berbaring di lorong itu. Tahanan itu adalah Frank William Abagnale Jr. Let's go home. Kita kembali ke 6 tahun sebelum kejadian di penjara Prancis tadi, yaitu tahun 1963 di kota New York. Presiden klub Rotary di Amerika bernama Jack Burns sedang berpidato di sebuah pertemuan. Di pidatonya, dia memuji-muji seorang anggota yang diangkat menjadi anggota klub seumur hidup, dan orang itu adalah ayah Frank. Di pertemuan itu juga ada ibunya Frank, dan tentu saja Frank juga ada di situ. Ayah Frank mulai berpidato untuk kehormatannya menjadi anggota seumur hidup dari sebuah klub Rotary. Dalam pidatonya, ayah Frank bercerita tentang 2 tikus yang jatuh ke dalam ember yang dipenuhi oleh krim. Tikus pertama mati tenggelam, dan tikus yang kedua berhasil selamat karena kegigihan dan pantang menyerah. Frank terlihat sangat terinspirasi dari perkataan ayahnya itu. I am that second mouse. Berpindah ke rumah Frank, ayah Frank bercerita bagaimana dulu dia pertama kali bertemu ibunya di Perancis saat masih menjadi militer Amerika. Mereka bertiga terlihat sangat bahagia. Frank begitu senang melihat ayah dan ibunya berdansa dengan mesra. Keesokan harinya, ayah Frank membangunkan Frank pagi-pagi sekali untuk mengajaknya ke sebuah bank terbesar di New York. Tetapi sebelum pergi ke bank itu, mereka berdua mampir ke sebuah toko jas. Toko jas itu belum buka karena masih terlalu pagi, tetapi ayah Frank berteriak untuk memanggil pemilik toko. Hingga pemiliknya pun keluar lalu pemilik toko mengatakan kalau tokonya akan buka setengah jam lagi. Tetapi ayah Frank terus membujuknya. Ayah Frank menanyakan namanya dan memuji namanya yang indah. Ayah Frank beralasan kalau Frank harus segera memakai jas untuk pemakaman kakeknya. Dan tentu saja itu hanya alasan ayah Frank untuk mendapatkan simpati si pemilik toko. Tetapi itu belum cukup untuk membuat pemilik toko melayani mereka.
Hingga akhirnya ayah Frank mengeluarkan kalung liontin dan mengatakan dia menemukannya di depan toko jas tersebut. Ayah Frank mengatakan bahwa dia yakin kalung itu terjatuh dari leher si pemilik toko. Tetapi sesungguhnya itu adalah sogokan untuk mempermulus rencana dan memenangkan hati seseorang. Dan ternyata cara itu berhasil. Setelah mendapatkan jas, mereka berdua pun pergi ke bank. Frank diperintahkan ayahnya berpura-pura menjadi supir, dan ayah Frank berpura-pura seperti orang kaya atau orang penting. Frank diperintahkan untuk menunggu di mobil dan ayahnya masuk ke dalam bank itu. Ternyata keperluan ayah Frank ke bank itu ialah untuk meminjam sejumlah uang dan berpenampilan layaknya orang kaya agar lebih meyakinkan pihak bank. Tetapi pihak bank mengetahui kalau ayah Frank mempunyai masalah pajak sehingga rencana pinjamannya pun ditolak. Tak berapa lama setelah itu, rumah mereka pun terpaksa dijual untuk membayar pajak. Mereka pun pindah ke apartemen kecil di luar kota. Begitu ayah Frank masuk ke dalam rumah baru mereka yang masih berantakan, terlihat Frank sedang memasak telur. Frank kemudian menawarkan telur dadar itu kepada ayahnya. Saat itu pula ayahnya mengatakan itu adalah malam ulang tahun Frank yang ke-16. Dan ayah Frank tak ingin merayakannya hanya dengan telur dadar. Kemudian ayahnya memberikan Frank sebuah hadiah. Hadiah itu adalah rekening bank atas nama Frank sendiri yang sudah berisi uang sebesar $25. Di dalam buku rekening itu juga ada beberapa lembar cek yang bisa digunakan. Keesokan harinya, Frank diantar oleh ibunya untuk menuju sekolah baru Frank di kota itu. Dan di sekolah baru itu, para siswa mengenakan pakaian bebas, berbeda dengan sekolah lama Frank yang diharuskan memakai seragam sekolah. Tetapi Frank tetap menggunakan seragam itu di sekolah barunya. Begitu Frank di dalam lorong sekolah, dia bertanya kepada seorang siswi di mana letak kelas bahasa Prancis. Saat itu pula ada satu siswa yang mendorong Frank dan menertawakannya. Ketika menemukan ruangan kelas yang dicarinya, Frank pun masuk. Dan di dalam ruangan itu sangat berisik karena tak ada guru di dalamnya. Dan ternyata siswa yang mendorong Frank tadi juga ada di kelas itu. Siswa nakal tadi mulai mengolok-ngolok Frank dan mengatakan dia terlihat seperti guru pengganti karena seragam formal yang dikenakan oleh Frank. Saat itulah bakat Frank mencuat. Untuk pertama kalinya dia menipu. Dan seisi kelas itu percaya saat Frank mengatakan bahwa dia adalah guru pengganti bahasa Perancis. Frank menuju papan tulis dan menulis namanya dengan awalan Mr. atau Pak. Kemudian berteriak agar seluruh siswa untuk diam dan duduk di kursi masing-masing. Dengan tenangnya Frank menanyakan sampai di mana pelajaran para siswa. Lalu menghukum siswa yang tadi mengolok-ngoloknya di depan kelas. Class here and read conversation number 5. Tak lama setelah itu orang tua Frank pun dipanggil dan mereka diberitahu kalau Frank sudah mengajar di kelas Perancis selama 1 minggu. Tetapi bukannya memarahi Frank, ayahnya malah tertawa dengan kelakuan Frank. Suatu waktu, saat Frank pulang dari sekolah, dia begitu terkejut melihat ibunya kedatangan tamu laki-laki yaitu Jack Barnes, presiden klub ayahnya. Ibu Frank mengatakan kalau Jack datang mencari ayahnya. Frank merasa aneh karena seharusnya Jack mendatangi ayah Frank di toko milik ayahnya. Ibu Frank terlihat gugup. Kemudian, ibunya meminta Frank untuk tak menceritakan itu kepada ayahnya. Di lain waktu, sepulang dari sekolah, lagi-lagi Frank melihat ada jas laki-laki di sofa ruang tamu rumahnya. Saat itu pula keluarlah seorang laki-laki yang tak dikenal Frank. Pria itu memperkenalkan diri dan ternyata dia adalah pengacara. Kemudian meminta Frank untuk mengikutinya ke dalam kamar orang tuanya. Di dalam kamar itu sudah ada ayah dan ibunya Frank, dan ternyata tujuan pengacara itu datang untuk menangani proses perceraian ayah dan ibu Frank. Frank disuruh untuk menulis nama salah seorang dari orang tuanya untuk hak asuh. Pengacara mengatakan kalau Frank bisa menuliskannya di dapur sambil memikirkannya. Tetapi bukannya menuliskan nama, Frank malah kabur dari rumahnya. Dia berlari menuju stasiun kereta api. Frank memesan tiket untuk menuju Grand Central. Disitulah untuk pertama kalinya dia menggunakan cek. Setelah tiba di Grand Central, Frank menginap di beberapa hotel dengan menggunakan cek miliknya. Bahkan Frank sempat diusir karena pemilik hotel mengetahui kalau cek milik Frank sudah kosong.
Hingga tiba suatu malam, Frank yang sedang gabut lalu mulai memodifikasi satu cek. Dia mengubah namanya yang tertulis di cek itu. Frank mencoba mencairkan cek palsunya tersebut. Beberapa berhasil dan beberapa tidak. Frank sangat mahir berbicara seperti ayahnya, bahkan memakai trik ayahnya. Frank memakai berbagai alasan untuk mencairkan cek palsunya. Hingga suatu saat ketika Frank keluar dari bank setelah gagal mencairkan cek palsu, Frank melihat rombongan pilot dan pramugari masuk menuju sebuah hotel. Frank memperhatikan rombongan pilot itu dan mengikuti hingga ke dalam hotel. Pada zaman itu, pilot sangat dikagumi layaknya seorang artis. Dari situlah muncul ide baru di kepala Frank. Frank mendatangi sebuah perusahaan penerbangan bernama Pan Am. Dia berbicara dengan resepsionis di sana dan menyamar sebagai anak SMU yang sedang melakukan kegiatan wawancara untuk artikel sekolah. Hingga Frank pun mendapatkan banyak info tentang pilot dan Pan Am dari wawancara itu. Bahkan dia mendapatkan lencana pilot Pan Am dan izin terbang yang sudah kadaluarsa. Selepasnya setelah wawancara itu, Frank menelpon bagian layanan Pan Am dan berpura-pura menjadi pilot yang kehilangan seragam pilotnya. Dan Frank pun diarahkan untuk mendatangi toko pemasok baju seragam pilot. Frank pun mendatangi toko itu dan mendapatkan baju seragam pilot untuknya. Pemilik toko meminta nomor identitas karyawan Frank untuk tagihan baju itu, dan Frank sudah berhasil mendapatkannya dari wawancara tadi. Dengan pakaian pilotnya, Frank terlihat lebih meyakinkan dan berhasil mencairkan lebih banyak cek palsu. Bahkan Frank pun menginap di hotel-hotel mewah menggunakan cek palsunya. Dan saat itulah dia mengetahui kalau seorang pilot dapat mencairkan cek gaji hingga 300 US dollar. You say 300 for a payroll check? Mengetahui hal itu, Frank pun kemudian mencetak cek palsu atas nama perusahaan Pan Am. Bahkan Frank menggunakan logo palsu Pan Am yang dia ambil dari pesawat terbang mainan, merchandise dari Pan Am. Frank berhasil mencairkan cek gaji Pan Am itu di banyak bank. Frank bahkan terbang gratis di dalam kokpit pesawat ke banyak wilayah Amerika dengan berpura-pura sebagai co-pilot baru dari Pan Am. Selama pertualangan Frank dalam memasukkan cek itu, dia secara terus-menerus mengirim surat untuk ayahnya. Di salah satu suratnya, Frank mengatakan kepada ayahnya bahwa dia telah menjadi pilot dari perusahaan Pan Am. Suatu ketika saat Frank ingin mencairkan cek palsunya, dia dilayani oleh seorang gadis lugu. Frank kemudian merayu dan berhasil memacarinya. Dari gadis itu, Frank belajar banyak tentang cek. Bahkan, Frank ikut dalam lelang yang diadakan bank. Frank membeli mesin MICR yang berfungsi untuk pecahkan kode cek bank. Berpindah ke sebuah restoran mewah, Frank mengajak ayahnya untuk bertemu dan makan bersama. Sebelum makan, Frank memberikan sebuah hadiah untuk ayahnya. Isi dari hadiah itu adalah kunci untuk mobil Cadillac terbaru, tetapi ayah Frank menolaknya. Karena apabila dinas pajak mengetahui ayah Frank mempunyai mobil baru, dinas pajak akan menyitanya. Di kesempatan itu, Frank masih berharap ayah dan ibunya dapat bersatu kembali. Di hari yang lain, Carl bersama dua rekannya mendatangi sebuah hotel yang dicurigai FBI pernah digunakan Frank untuk mencairkan uang. Ketika bertemu resepsionis hotel, Carl pun meminta contoh cek yang digunakan Frank. Ketika Carl hendak pergi, resepsionis hotel mengatakan Frank masih berada di hotel itu, serta memberitahu nomor kamar Frank. Dan di tempat lain, Frank sedang menuju kamarnya. Ketika menaiki tangga, tak sengaja Frank berselisihan dengan tamu hotel lain yang sudah akrab dengannya. Carl yang sudah mengetahui keberadaan Frank pun segera melakukan tindakan. Carl menyuruh dua rekannya untuk berjaga di luar hotel dan Carl sendirian menuju kamar Frank. Dan inilah salah satu adegan yang paling menarik di film ini. Sambil menodongkan sebuah pistol, Carl pun mendobrak kamar yang dihuni Frank. Frank yang saat itu berada di dalam kamar mandi dengan santainya keluar. Carl masih menodongkan senjatanya kepada Frank, tetapi Frank terus berjalan sambil menjelaskan alat-alat yang berada di kamar itu. Kemudian Frank mengatakan bahwa Carl telah terlambat dalam penggerebekan itu. Frank mengaku sebagai Barry Allen dari Dinas Rahasia Amerika Serikat, lalu mengatakan kepada Carl bahwa tersangka sudah tertangkap dan dibawa ke bawah. Carl pun meminta Frank yang telah mengaku sebagai agen rahasia untuk menunjukkan kartu pengenalnya. Dengan sangat percaya diri, Frank pun memberikan dompetnya dan bahkan menanyakan apakah Carl akan mengambil pistolnya juga, yang padahal Frank tidak mempunyai pistol. Sesaat setelah itu, Frank menyuruh Carl untuk menengok ke jendela kamar hotel itu.
Frank mengatakan bahwa rekannya telah membawa tersangka menuju mobil untuk dibawa, yang padahal itu adalah tamu hotel yang tadi berselisihan dengannya di tangga. Tidak hanya itu, bahkan Frank berteriak dari jendela kepada tamu hotel yang sudah dia kenal tadi agar memanggil kepolisian untuk tidak merusak TKP. Dan Carl pun terlanjur percaya kepada Frank. Frank bahkan menyuruh Carl untuk menjaga kamar itu selagi Frank akan membawa beberapa barang bukti ke bawah. Frank pun pergi dengan beberapa peralatannya. Carl terlihat lega setelah kasus miliknya akhirnya terpecahkan dan pelakunya tertangkap. Carl duduk di kasur kamar itu dengan senangnya sampai dia sadar ada yang aneh. Carl pun mulai membuka dompet milik Frank yang masih dia pegang. Di dalam dompet itu tentu saja tak ada kartu identitas agen rahasia seperti yang dikatakan Frank. Kemudian Carl menengok keluar dari jendela kamar dan dia melihat Frank yang berlari membawa alat cetak cek. Carl pun mendapatkan teguran dari FBI karena dipermalukan seperti itu. Suatu ketika, Carl sedang duduk di sebuah kafe sambil memeriksa berkas. Kemudian seorang pelayan kafe mendekat untuk menawarkan kopi. Pelayan itu melihat banyak nama Barry Allen yang diberi lingkaran oleh Carl. Kemudian pelayan itu memberitahu Carl kalau Barry Allen adalah nama dari superhero, yaitu The Flash. Yang saat itu The Flash adalah tokoh komik yang digemari oleh banyak anak muda. Dari situ Carl sadar kalau Frank hanyalah anak di bawah umur. Oleh karena itu, sidik jari dan datanya tidak pernah ada di FBI. Lalu memerintahkan rekannya di FBI untuk mencari data anak nakal yang kabur dari rumah di kota New York. Yeah, the comic book. When he's not the Flash. He's the same Barry. Karena durasi yang kepanjangan, jadi alur film ini dibagi menjadi 2 part. Buat yang penasaran dengan ending dari film ini, bisa klik link di pojok kanan atas. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like-nya ya guys. Dan share ke teman-teman kalian. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.